ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Hey ChatGPT, I have a question. What does the Quran say about women's rights? Please answer me in 20 seconds. The Quran grants women rights such as owning property, inheritance, and education, and emphasizes their spiritual equality with men. It protects women's rights in marriage, divorce, and family life, advocating fairness and respect. Additionally, the Hadith, "Paradise lies under the feet of your mother," Really? highlights the high status given to women, particularly mothers, in Islam. Wow, that's crazy. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada cuplikan video yang kita putar di awal tadi, kita menyaksikan yaitu seorang influencer, artis YouTube yang berasal daripada negara Australia, yang mana beliau ini bertanya kepada ChatGPT mengenai siapakah Yesus, apakah Yesus dan Nabi Muhammad itu menyembah Tuhan yang sama. Kemudian beliau juga bertanya mengenai kedudukan perempuan di dalam Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ChatGPT ini adalah singkatan daripada Generative Free Training Transformer. Adalah merupakan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dapat melakukan percakapan dengan penggunanya. ChatGPT ini dikembangkan oleh perusahaan non-profit OpenAI dan diresmikan pada akhir November 2002. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan namanya, ini adalah buatan daripada kaum non-muslim ataupun bukan buatan daripada negara Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasannya sekarang ini yang memiliki teknologi canggih itu adalah
bukan daripada orang Islam. Majunya suatu bangsa, majunya suatu kebudayaan, majunya suatu bangsa itu tidak menentukan bahwasanya agama yang mereka anut itu adalah agama yang benar. Itu yang pertama. Karena kita perhatikan sebagaimana jika kita memperhatikan, melihat, menonton film tentang Yesus yang disalib, maka kita lihat negara yang super power itu adalah kerajaan Romawi pada zaman Nabi Yesus itu, pada zaman Yesus hidup. Nah, sedangkan umat Kristiani sekarang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana pada saat itu bangsa Romawi itu adalah penyembah daripada pagan ataupun dewa matahari. Merupakan suatu negara yang superpower pada saat itu. Jadi dengan memperhatikan ini, dengan memperhatikan kejadian Yesus yang disalib itu, sangat jelas sekali bahwasannya agama yang benar itu tidak menentukan bahwa suatu negara yang kuat dan superpower ataupun canggih tidak menentukan agama yang dianut oleh bangsa yang superpower, yang canggih tersebut adalah agama yang benar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan pernyataan daripada jawaban daripada ChatGPT tadi, yang mana si wanita yang berasal daripada negara Australia ini yang sudah tentu bukan muslim, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menguraikan berdasarkan kitab sucinya, yaitu berdasarkan Bible. Yaitu yang pertama mengatakan, dia bertanya kepada ChatGPT, apakah Bible firman Tuhan? Maka ChatGPT ini menjawabnya dengan sebagian. Memang jika kita perhatikan, jika saudara telah membaca Alkitab, yaitu dari berarti dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah Alkitab, kitab sucinya umat Kristen, banyak sekali terdapat bukan firman Tuhan, karena banyak terdapat misalnya kontradiksi antara di ayat satu dengan ayat lainnya. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, di kitab Perjanjian Baru itu seperti Galatia, Filipi, yang surat dari Paulus itu kepada jemaat di Filipi, Galatia, Tesalonika, Titus, itu adalah salah satu sebagian yang kami sebutkan itu adalah surat-surat Paulus untuk jemaat di daerah tersebut. Ibrani misalnya, itu adalah surat Paulus untuk jemaat di Ibrani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu terdapat di dalam Alkitab. Maka ChatGPT menjawab bahwa firman Alkitab sebagiannya firman Tuhan. Dan beliau juga bertanya tentang Al-Quran. Dan ChatGPT menjawab bahwasanya Al-Quran adalah semuanya, full. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, wanita tersebut juga bertanya kepada ChatGPT,
Jika ChatGPT itu menjadi manusia, agama apa yang beliau pilih? Maka ChatGPT itu menjawab bahwasanya beliau akan memilih agama Islam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, si wanita itu juga bertanya, apakah Tuhan itu ada? ChatGPT menjawab ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan alam semesta ini yang terus berkembang, pasti ada penjaganya. Bagaimana planet-planet tetap pada edarannya, tidak saling bertabrakan, pemirsa yang dirahmati Allah. Bumi mengelilingi matahari pada garis edarnya. Sudah tentu ada penciptanya. Mustahil tidak ada, pemirsa yang dirahmati Allah. Bagaimana kita lihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam hewan-hewan yang hidup di permukaan bumi ini. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, saking teraturnya kehidupan di muka bumi ini, mustahil tidak ada penciptanya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ChatGPT ini juga si wanita Australia ini juga bertanya tentang Yesus itu apakah Tuhan ataupun Nabi. Maka ChatGPT mengatakan bahwasanya Yesus itu Nabi. Di dalam Alkitab sangat banyak sekali, pemirsa yang dirahmati Allah, yang mengatakan Yesus itu Nabi. Sangat banyak sekali. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus itu tidak mengatakan beliau itu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu terdapat di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri Yesus itu tidak mampu berbuat apa-apa. Clear. Pernyataan yang sangat polos daripada seorang nabi utusan Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, wanita Ausi ini yang sudah tentu non muslim ini juga bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad itu menyembah Tuhan yang sama? Pasti sama, pemirsa yang dirahmati Allah. Pasti sama. Karena Yesus mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang satu, yang esa. Terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Di mana ketika itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, hukum apa yang paling utama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama itu dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
dengarlah hukum yang terutama itu. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Sama dengan umat Islam. Di dalam Al-Quran Karim, Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Ahad. Tuhan itu satu. Esa. Tuhan itu satu, yang berasal daripada Esa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah satu. Hanya satu. Tunggal. Itulah arti Esa menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahwa Esa itu satu, tunggal, hanya satu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir tentang kedudukan perempuan di dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijawab ChatGPT tadi, bahwasanya Islam di dalam ajaran agama Islam, wanita itu ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah seorang perempuan, seorang wanita, bukan seorang laki-laki. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, ketika zaman Nabi Muhammad, berdasarkan hadis, ada seorang yang bertanya, siapakah yang wajib kami hormati, kami muliakan? Maka Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Allah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian sang pria itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Baru beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW jawab, ayahmu. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di dalam ajaran agama Islam itu, ibu adalah 3 kali lebih mulia daripada ayah. Yang mana ibu adalah seorang perempuan. Kemudian mungkin ada yang tidak menghormati wanita. Itu adalah adat istiadat bangsa tersebut. Adat istiadat bangsa tersebut yang dijadikan sebagai patokan bernegara. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin memperhatikan ajaran agama itu, kita harus berpatokan kepada kitab sucinya, bukan kepada pemeluknya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kadang-kadang di dalam kitab suci itu, ajaran Islam itu yang terdapat dalam kitab suci, ada hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang dipakai oleh suatu bangsa yang memeluk agama Islam. Sangat banyak. Jadi jika kita ingin mempelajari, ingin mengetahui suatu agama itu, ajaran agama itu,
maka kita harus kembali kepada kitab sucinya, jangan melihat pemeluknya. Kita harus melihat ajaran yang terdapat pada kitab sucinya, bukan kepada pemeluknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu, yakinlah Islam itu adalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi. Allah tidak pernah menurunkan agama Kristen. Yang Allah turunkan itu adalah agama Islam. Agama Islam ini pertama kali dibawa oleh Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Antara Nabi Adam, Nabi manusia yang pertama di muka bumi itu, dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita percayai adalah 25 Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ataupun Yesus. Apakah sama Yesus dengan Isa? Sama. Cuman keterangan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci itu yang berbeda. Di dalam Bible, Yesus mati disalib. Di dalam ajaran Kristen, Yesus mati disalib. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa tidak mati. Cuman jika kita kembali kepada kitab sucinya, kita teliti, kita baca dengan teliti, ada Alkitab yang menyaksikan bahwa Yesus mati disalib. Seperti misalnya kisah di mana ketika murid-muridnya sedang berkumpul, lalu datang Yesus, maka murid-muridnya terkejut. Sebelum mereka sadar, Yesus berkata, "Adakah makanan di sini?" Lalu Yesus memakan ikan goreng. Itu kalau tidak salah di kitab Lukas cerita tersebut. Setelah kejadian itu, Yesus memakan ikan goreng. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perbedaan nama antara Yesus dan Isa, namanya saja sudah beda, kan demikian. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Indonesia, Jesus bahasa Eropa, Yesus bahasa Ibrani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkuat terus, pertumbuh terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Ini terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, yang akan dimenangkan atas agama
yang ada di muka bumi ini, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.